Selanjutnya kita mau bikin login ya, login dan logout. Namun sebelumnya kita betulin dulu untuk constraint kemarin ya. Kemarin nggak bisa karena di tabel pakai ini nggak bisa disambungkan ke tabel bulan karena di strukturnya ini kita lihat bulan ini dia integer, sedangkan di tabel bulan ini dia char ya. Berarti kita cek dulu. Ini kita ganti jadi char. Dan untuk lengthnya ini satu aja karena dia cuma satu karakter. Klik save. Sudah di struktur, kemudian kita relasikan ke tabel bulan ya. Ini bulan, database-nya ini, kemudian kita relasikan di tabel bulan, ini bulan. Save. Oke, ini sudah berhasil. Lanjut, ini di dashboard. Jadi user sebelum mengakses dashboard dia harus login terlebih dahulu. Kita ke kode editornya. Ini kita tambahkan function ya, check not login, kita belum bikin. Ini nanti isinya adalah membatasi user ketika mau masuk ke dashboard, dia akan dikembalikan ke halaman login. Kita bikin yang ini, check not login di helpernya. Save dulu. Kita ke helper, kita bikin file baru namanya fungsi. Kita besarkan layarnya dulu. Oke, untuk di helper, di fungsi helper ini kita akan membuat function check not login yang isinya adalah ini variabel $ci, penulisannya seperti ini ya. Kita instan dulu, kemudian $ci nanti berisi user data session ya. Kita belum bikin, nanti kita belum bikin ketika kita login. Nah, jika tidak ada sessionnya, maka akan dikembalikan ke halaman out ya, dilempar gitu halaman out. Kita bikin juga untuk cek yang sudah login ya, seperti ini. Untuk cek already login ini kebalikan dari check not login. Jadi jika sudah ada sessionnya maka akan diarahkan ke dashboard gitu ya. Untuk menjalankan session kita perlu meload sessionnya di autoload ya. Foldernya config, filenya autoload, kita perlu meload. Nah, yuk di sini helpernya. Di helpernya kita tambahkan file yang sudah kita buat tadi. Scroll ke bawah lagi, kita perlu session. Di sini ya, di library-nya kita tambahkan session. Kita save dan kita tutup aja. Sudah selesai dengan ini. Ini helper juga sudah selesai. Selanjutnya kita bikin controller out ya, karena nanti tadi diarahkan ke out ketika belum login. Jadi kita bikin controllernya ini.
Kita bikin fungsi login. Kita arahkan ke view ya, view login. Kita arahkan ke view login dan juga kita cek apakah dia sudah login atau belum. Jika ini sudah login, maka dia nggak bisa mengakses halaman login ya, dia langsung ke dashboard. Kita save. Selanjutnya kita bikin view-nya ya, view login. Isinya seperti ini aja dulu. Kita save. Kita ke aplikasinya. Di sini dia belum punya session, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Oke, sudah berhasil seperti itu. Selanjutnya kita bikin halaman login. Halaman login ini kita ambil dari admin LTE ya. Di sini ada admin LTE, kemudian di example dia ada login ya. Nah, nanti seperti ini ya. Kita klik kanan, kemudian vpage source, kita copy semua. Ctrl A, Ctrl C, kita taruh di view-nya login ya, punya kita di sini. Kita pastikan, kemudian kita betulin. Kita rapikan dulu ya. Ini sudah rapi. Selanjutnya kita arahkan ini ya, ini bukan ke sini lagi, tapi kita arahkan ke aset kita. Kita save, kita lihat hasilnya. Oke, sudah seperti ini ya. Nanti kita hilangkan yang ini sama yang Facebook ini yang nggak perlu ya. Untuk link ini nanti saya sertakan di deskripsinya. Kita hapus dulu yang ini, Facebook sama Google-nya. Kita ganti ininya, judulnya. Ini title-nya juga. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, sudah seperti ini ya. Selanjutnya yang perlu kita tambahkan yaitu actionnya ya. Actionnya kita mau arahkan ke out proses, kemudian email. Ini bukan email, tapi kita bikin username aja. Tipenya teks.
Nah, yang nggak kalah pentingnya kita kasih name di sini ya. Name, username, password, ini juga name-nya. Kita save, kemudian kita bikin out prosesnya di sini. Kita bikin seperti ini untuk menampung semua inputan yang di form tadi ya. Kita tampung di variabel post, terus kita cek dulu, kita vardam dulu isinya dari variabel post ini. Oke, kita refresh yang ini, misalnya ini ikonnya ganti ya, bukan envelope tapi seperti ini. Misalnya asal aja ya, misalnya ini admin, password admin. Nah, nanti isinya seperti ini ya, isi dari formnya. Kita duplikat aja, jadi ini nanti contekannya ya, isinya seperti ini. Selanjutnya kita proses ya. Di out ini yang ini kita komentari ya. Ini kita proses, saya tulis dulu nanti saya jelaskan. Oke, untuk prosesnya seperti ini ya. Ini untuk mengeload model, user model kita belum bikin ya. Nanti kita bikin user model. Kemudian di user model nanti kita bikin function login ya. Kita tampung di variabel query. Kita belum bikin juga. Jika ada data nanti ya diproses di modelnya dan ada data atau query nomorosnya tuh lebih besar daripada 0 berarti ada gitu ya. Maka akan row, kita ngambil satu row-nya, kemudian kita bikin variabel param yang isinya array ya. Array ini user ID. Kita user ID ini menampung row yang ada di database ya. Jadi ID user ini sesuai database, ini sesuai database. Kemudian level ini sesuai database, nama user ini sesuai database ya. Yang sebelah kanan ini sesuai database, kita tampung di variabel yang sebelah kiri.
Oke, kemudian kita bikin session ya. Scriptnya seperti ini, di session set user data. Kita mengset user datanya, kita isi dengan params ini. Kemudian kalau berhasil, maka akan diarahkan ke halaman dashboard ya. Ada alertnya juga. Kalau gagal akan dikembalikan di halaman ini lagi, out login. Kita bikin modelnya di sini ya. Model, kemudian new file, namanya user model. User underscore model. PHP. Oke, ini kita copy dari sini ya. Ini bukan controller lagi, tapi CI model. Kemudian kita bikin function ya, public function login. Aku tulis dulu, nanti kita jelaskan sama-sama. Oke, seperti ini kita punya function login ya. Ada parameternya post, ini ngambil dari aus tadi ya. Ini harusnya ada postnya. Nah, dia mengirimkan post, dikirim ke sini. Kemudian di query-nya adalah kita select semua, select dari tabel user, di mana username sama dengan post ini yang kita masukkan, dan passwordnya sesuai dengan password yang kita masukkan, dan ini dienkripsi menggunakan SHA-1. Kemudian kita kembalikan hasilnya, sehingga nanti di out ini bisa kita tampung dengan variable query ini ya. Oke, kita coba di sini, refresh dulu ya. Kita masukkan asal aja ya. Kita masukkan password yang salah. Nah, maka alertnya adalah login gagal, username atau password salah. Kita sudah punya satu user. Ini username-nya admin dan passwordnya admin. Kita masukkan yang benar. Sign in, login berhasil, dan dia diarahkan ke halaman dashboard. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita bikin logout ya sekalian. Untuk logout ini mudah saja, kita dari out ini Oke, untuk logout ini pertama-tama kita bikin parameter ya, isinya array. Ini sesuai dengan yang ada di sini ya, yang kita bikin sessionnya tadi, isinya seperti itu. Kemudian kita unset ya, unset user datanya berdasarkan array $param yang kita buat, dan kita arahkan ke halaman login ya, out login. Kita cek dulu apakah ini sudah ada, apakah ini sudah mengarah ke logout ya di view-nya. Nah, ini belum mengarah ke logout. Kita arahkan ke logout.
Kita save, kita cari yang satu lagi di sidebarnya. Nah ini ya, ini sudah ada. Ini juga sudah ada confirmnya. Kita kopikan yang confirm ini ya. Yang atas belum ada confirmnya. Mana tadi ya? Ini belum ada confirmnya. Oke, kita refresh. Dari sini juga bisa, dari sini juga bisa. Ada confirmnya. Kita coba dari sini, logout. Anda akan logout dan diarahkan ke halaman login. Oke, untuk video ini sudah berhasil ya. Kita membuat halaman login dan fungsinya juga kita membuat fungsi untuk logout.